اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kembali kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian Quran beliau. Pada tema 42 yang lalu kita sudah membahas tentang izin Allah, yaitu hal-hal yang terjadi muncul atas realisasinya karena semata-mata disebabkan material. Padahal pada ayat lain kita sering membaca atau mengetahui jika Allah berkehendak bisa saja terjadi. Bagaimana menjelaskannya Pak Iswan? Nah ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Memang dalam bahasa Indonesia itu memang kadang-kadang kita kurang punya perbendaharaan yang cukup, yang banyak. Nah oleh sebab itu ini yang jadi masalah seperti yang pernah kita bahas di masalah terjemahan gitu. Nah seperti misalnya menciptakan, itu khalaqa, fatara, bada'a, semua kita katakan menciptakan gitu. Nah demikian juga apa yang ditanyakan Pak Arifin ini gitu. Jika Allah berkehendak, nah ini kehendak gitu kan. Nah kehendak di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran yang digunakan oleh Allah, ada yang namanya iradah, ada yang namanya sya'ah. Nah, ketika Pak Arifin mengatakan besok akan ke rumah saya, insya Allah, maksudnya jika Allah berkehendak. Nah, ketika melihat sesuatu yang terjadi, oh itu sudah iradah Allah, udah kehendak Allah, iradah. Nah, tapi semuanya kehendak. Jadi di dalam bahasa Arab, kehendak Allah tadi ada dua. Kehendak di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arabnya ada dua. Satu irada, satu sya'ah. Nah kalau kita kembalikan pernah apa yang kita bahas beberapa saat kemarin, lalu kemarin, kan sudah kita katakan bahwa apa yang terjadi di alam ini dengan kun fayakun itu bisa sebagaimana adanya, ada sebagaimana harusnya. Nah, disinilah kita bisa memahami sebagaimana adanya itu iradah Allah, sedangkan sebagaimana harusnya itu sya'allah. Artinya iradah Allah itu tunduk pada hukum-hukum objektif, sedangkan sya'ah tunduk pada hukum-hukum subjektif pribadi. Oleh sebab itu Allah katakan kalau Allah akan memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Ini kan berarti subjektivitas Allah. Maka di situ Allah menggunakan mayyasha, siapa yang yang dikehendakinya. Nah jadi jika tadi iradah ini hukum objektif, berarti dia tunduk pada sebab akibat. Berarti dia satu garis lurus, satu sebab akibat, satu sebab akibat. Nah sedangkan sya'ah ini, kehendak yang kedua ini, yang dari kata sya'ah ini, dia memang berbentuk lurus. Artinya dalam arti dia tetap memenuhi hukum-hukum objektif kun fayakun, ada proses, tapi dia memiliki dua kemungkinan, bisa terjadi, bisa tidak. Nah contoh sederhana tadi yaitu tadi, misalnya besok saya akan ke pasar, insya Allah, artinya bisa saya besok memang ke pasar, atau bisa juga besok karena sesuatu dan lain hal saya tidak ke pasar. Nah beda dengan izin yang dengan iradah tadi. Nah sesuatu kalau leher kita potong putus, kita tidak bisa mengatakan kalau Allah berkehendak orang itu tidak mati, karena itu hukumnya hukum iradah, hukum objektif. Nah sedangkan sya'ah ini adalah hukum-hukum subjektif. Nah ini kita lihat misalnya di surat
Ali Imran itu sering kita baca di Ali Imran ayat 26 itu wa tu'izzu man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya. Wa tuzillu wa tuzillu man tasya. Allah akan menyesatkan siapa juga orang-orang yang dikehendakinya. Artinya bisa sesat, bisa Allah mengangkat mulia, bisa juga Allah menjatuhkan atau menyesatkan seseorang. Tapi kita tidak bisa menafikan dalam syarat lain. Misalnya Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang tidak zalim. Orang yang zalim Allah tidak memberi petunjuk. Nah, kita harus melihat dalam satu konteks yang penuh. Nah, demikian juga misalnya kita lihat di surah surah selanjutnya itu Ali Imran. Kalau tadi Ali Imran 26 ya. Nah, terus lanjutannya itu kan Allah katakan tulijul lail fin nahar. Nah, Allah memasukkan lail, memasukkan malam kepada siang. Waktu lijun nahar fil lail. Allah memasukkan malam kepada siang. Waktu horijul hayy minal mait. Allah mengeluarkan kehidupan dari sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Nah, terus selanjutnya waktu horijul mait minal hayy. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, kita hidup ini bisa terjadi kematian misalnya. Nah, di sini Allah tidak membicarakan mayyasya nih jika dia berkehendak. Nah, tapi ketika ayat itu dilanjutkan Allah mengatakan wa tarzuqu man tasya bi khairi hisab. Ketika Allah berbicara masalah rezeki, nah ini kan sudah ada pilihan nih rezeki, tergantung usaha manusia, tergantung sikap dari kita dalam memberi rezeki. Nah, maka ketika Allah berbicara rezeki, Allah memasukkan mantasya, artinya ada syarat-syarat yang tertentu begitu. Demikian juga misalnya kita lihat juga di surah Al-A'raf 155. Nah, Al-A'raf 155 ini Allah mengatakan tudillu biha, dan dengan itulah Allah menyesatkan mantasya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Watahdi mantasya, dan kepada memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ini di sini juga digunakan kata sya'a, kehendak. Tidak ada digunakan kata iradah, karena iradah itu tunduk pada hukum-hukum objektif. Nah, jadi ayat-ayat yang tadi saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa sya'a itu mengandung dua kemungkinan. Bisa dia iya, bisa tidak, bisa terjadi, bisa tidak, tergantung penilaian subjektivitas daripada Allah. Nah, disinilah fungsi kita orang Muslim, fungsi doa, fungsi kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah. Nah, disinilah fungsi daripada Allah. Gunanya kita bertuhan. Kalau orang yang tidak bertuhan, dia hanya irada aja, apa yang alam ini yang dia lihat, itulah dia. Makanya banyak yang stres. Ketika terjadi perubahan-perubahan, dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Nah, ini beda antara irada, kehendak, antara irada dan sya'ah. Apakah kata sya'a ini dalam arti kemungkinan manusia itu bebas memilih, Pak Iswan? Nah, kalau itu yang ditanyakan Pak Arifin, ini kan tadi sya'a ini subjektivitas Tuhan gitu kan. Nah, kita harus buktikan dulu apakah kata ini digunakan juga dalam subjektivitas manusia. Kalau kata ini digunakan juga dalam subjektivitas manusia, berarti manusia juga bisa memilih sebagaimana makna daripada subjektivitas Allah tadi gitu. Nah, ini misalnya dapat kita lihat di surah Al-Kahfi 29. Di situ Allah mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi katakanlah bahwa sebenarnya sesuatu yang hak itu dari Tuhanmu. Terus kata Allah, faman tasya falyu'min. Jadi siapa yang
yang berkehendak untuk dia menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman, maka berimanlah dia. Ya kan? Artinya dia yang menentukan saya mau beriman gitu. Nah, ayat selanjutnya dikatakan Allah waman syaa falyakfur. Jika dia berkehendak kafir, maka kafirlah dia, kata Allah. Jadi artinya di dalam diri pribadi subjektif kita sebagai manusia, kita bisa menentukan kita mau berbuat A ataukah berbuat B, berbuat baik ataukah berbuat jahat. Jadi dari surah Al-Kahfi 29 ini dapat dapat kita pahami bahwa beriman atau kafirnya seseorang itu memang dari petunjuk Allah, tapi petunjuk itu tak akan datang kalau kita pribadi tidak ada berkehendak untuk dapat menerima petunjuk. Ibaratnya Pak Arifin punya TV, ya tiap hari stasiun TV itu siaran. Dia tidak berhenti memberi informasi, memberi petunjuk, memberi informasi, kan gitu. Nah, cuma kadang-kadang karena TV kita rusak, bisa kedau-kedau, bisa semut, atau TV-nya ndak canggih lagi, atau nah begitu juga handphone misalnya. Handphone itu ya mungkin apa namanya tuh, kalau sinyal itu dari mana namanya tuh, Arifin? Sinyal itu dari Google kah? No, misalnya dari sinyalnya terus, tapi gimana dia sinyal mau kita terima, sedangkan HP kita HP apa itu apa la yamutu fiha wa la yahya, dia tak ada hidup, tak ada mati. Jadi HP-nya udah dikasih ini, mana sinyalnya, mana baterainya udah. Nah, artinya bukan salah stasiun yang tidak memberikan petunjuk informasi, tapi perangkat yang ada pada kita itulah yang tidak dapat menerima informasi itu. Kita tidak bisa menyalahkan stasiun tidak memberi informasi, tidak memberi petunjuk gitu. Nah, kadang-kadang kan kita katakan, kenapa enggak sembahyang? Ya Allah, belum dapat petunjuk nih. Nantilah kalau aku mendapat petunjuk Allah. Petunjuk Allah tiap detik tak pernah berhenti. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Alat perangkat kita ini yang tidak kita manfaatkan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dapat kita simpulkan dari kata sa'ah ini, Pak Iswan? Nah, kesimpulannya berarti yang pertama, syaa ini bersifat temporer terhadap wujud-wujud objektif. Dia disesuaikan dengan apa yang seperti saya jelaskan tadi. Hukum-hukum itu bisa berlaku juga, tapi tergantung juga pada diri kita. Nah, perubahan-perubahan ini ada pada syaa, bukan pada irada. Kalau kita balikkan kepada kajian kita yang lalu, perubahan ini ada di Ummul Kitab. Sistemnya yang dirubah sehingga di kitab Mubin dia berubah. Jadi bukan pada perubahannya bukan pada kitab Mubin, tapi pada Ummul Kitab, pada pusatnya. Oleh sebab itu Allah mengatakan di surah Ar-Ra'd 39 itu, yamhullahu mayyasha wa yuthbitu. Allah bisa menghapus, bisa menutupi apa yang yang dia kehendaki. Artinya kesalahan-kesalahan atau pengampunan itu Allah bisa menutupinya. Terus dilanjutkan ayatnya wa indahu ummul kitab. Artinya sistem-sistem itu ada di subjektivitas Allah, di Ummul Kitab, bukan di kitab Mubin. Nah, itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, berkenaan dengan posisi manusia pada realitas subjektif wujud pada manusia ini, berarti Allah bukan dapat memberi petunjuk lagi. Allah setiap saat memberi petunjuk. Kita lah manusia ini, seperti yang tadi saya katakan, kita yang perangkat kita yang tidak mampu, atau kita yang tidak mau menggunakan perangkat kita untuk menerima petunjuk itu.
Jadi kita tidak bisa mendiskreditkan Allah bahwa kita melakukan perbuatan ini sudah ditetapkan Allah, Allah tidak memberi petunjuk, tapi perangkat kita lah yang ada yang tidak kita manfaatkan. Nah, yang terakhir mungkin kesimpulan yang ketiga, apapun yang terjadi baik pada realitas wujud-wujud objektif maupun dia berasal dari subjektif untuk terjadinya sesuatu, seperti sudah kita bahas, dia tetap melalui proses yang namanya kun fayakun, proses menjadi, proses to be, menjadi, bukan tiba-tiba langsung jadi. Allah mau memberi rezeki beras, Allah tak akan melemparkan beras dari langit. Allah mau memberi duit, Allah tidak akan memberi duit segepok, tapi harus melalui proses-proses hukum-hukum wujud objektif yang bersifat material. Nah, inilah yang mungkin dapat saya sampaikan dalam konteks bedanya izin Allah, syaa Allah, dan iradah Allah dalam satu kesatuan. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Ribin. Terima kasih Pak Iswan. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan pada bincang-bincang kami tentang kajian masalah izin dan kehendak. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.